wajah asli orang Karera. Tidak ada wajah dari luar, apalagi masa dari luar. Kalau sudah seperti ini Bapak Bupati, Bapak jangan ragu lagi dengan Karera Bapak. Oke, baik. Selamat sore, salam untuk kita semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak calon Bupati dan Bapak calon Wakil Bupati. Yang saya hormati tokoh masyarakat, yang saya hormati tokoh adat, yang saya hormati tokoh agama, yang saya hormati teman-teman tim pemenang tingkat kabupaten maupun teman-teman tingkat kecamatan, yang saya hormati teman-teman anak muda milenial yang sudah mempersiapkan acara pada sore hari ini berjalan dengan baik. Yang saya hormati teman-teman dari Panwas yang sudah setia bersama-sama dengan kami sampai saat ini. Tentu pula yang saya kasih dan saya cintai seluruh lapisan masyarakat yang sudah berbondong-bondong memenuhi tanda kemenangan pada sore hari ini. Kalau kita melihat di momentum pemilu kada yang sebelum-sebelumnya, di mana media sosial itu dipakai sebagai senjata untuk menggiring opini-opini yang tidak berdasarkan fakta. Demikian juga kali ini, momentum kali ini, hal itu terjadi kembali. Bagaimana fitnahan, cacian, makian, isu-isu yang tidak berdasarkan fakta mereka giring untuk menyerang paket KPFR. Tetapi saya sebagai anak muda, kami milenial Kecamatan Karera, pola-pola seperti itu saya pikir sudah tidak berlaku lagi buat kami Bapak Ibu. Sudah tidak berlaku lagi. Saya mau ini juga menjadi catatan dan PR bagi kita anak-anak muda. Bagaimana kita menangkis, mengklarifikasikan kepada tingkat masyarakat yang paling bawah. Mungkin mereka ketika menonton itu, mendengar itu, membaca itu, ada yang salah paham, ada yang salah tangkap. Ini sudah menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai anak-anak muda untuk mengklarifikasikan itu. Saya mau ceritakan sedikit bahwa sebagai alasan PRU hari ini pada tahun bulan Februari seorang investor private beliau yang beliau pikul ke menjawab dari bupati kabupaten mungkin kalau yang jadi kemungkinan dia menggunakan persoalan untuk bagaimana tidak itu berlaku sumber daya yang begitu terbatas Bapak Ibu. Di sisi lain permasalahan begitu makanya inovasi dan kreativitaslah itu menjadi solusi terbaik yang beliau ambil untuk bagaimana mengeluarkan kita dalam kondisi yang terpuruk itu Bapak Ibu.
Begitu inovasi-inovasi itu sudah mulai berjalan dan membuahkan hasil, masih saja ada orang yang bilang, Bapak Ibu, kami ini tidak butuh yang namanya kertas. Inovasi-inovasi itu ketika dia sudah berjalan dan diakui oleh pemerintah pusat dan beliau mendapatkan penghargaan berupa prestasi, ada orang yang bilang kami ini tidak butuh kertas, kami ini butuh makan. Bapak Ibu, ketika beliau berangkat ke Jakarta dipanggil ke sana bukan hanya sekedar dia dan pergi foto-foto ambil itu kertas itu, tidak Bapak Ibu, ada uang yang dia bawa pulang ke Sumba Timur hari ini Bapak Ibu, yang kita terima dalam bentuk bantuan beras hari ini Bapak Ibu. Terus ada yang bilang kau jangan tukar harga diri seseorang dengan sebuah bantuan. Menurut saya di kondisi seperti ini, kalau ada yang berbicara begitu, dia keliru besar itu Bapak Ibu, keliru besar dia. Kenapa saya ceritakan ini semua Bapak Bupati? Ini menjadi alasan bagi kami anak-anak muda daerah hari ini mengambil keputusan pilihan politik jatuh pada pakai KPR. Pak Kris Ibrahim sudah menjanjikan namanya kerja nyata, bukan lagi omong-omong, bukan lagi janji Bapak Ibu. Itu harus dicatat baik-baik. Bukan janji, bukan omong-omong. Saya secara pribadi, ada secara manusia pribadi, ada saya begitu suka terhadap seorang Christopher Ibrahim. Itu pribadi. Tetapi kalau saya melihat apa yang beliau sudah kerjakan dulu, perjalanan dari Ngapu ke Karera kita memakan waktu 5 sampai 6 jam, hari ini 2 jam 1 jam setengah pada Takamar Rayo. Sudah selesai. Kalau saya mau bilang, ya saya punya permasalahan pribadi, tidak sebanding Bapak Ibu. Jangan karena kebijakan ini, ya Bapak, karena kebijakan ini merugikan kelompok tertentu, kok mulai untuk orang tidak suka. Jangan Bapak Ibu, jangan karena kau tidak dapat nominal yang kau mau berubah proyek. Hari ini kau harus hasut orang yang sudah mau berdampak bagi masyarakat kecil. Jangan Bapak Ibu, jangan mempercaya itu. Sumba Timur hari ini menjadi salah satu dari 6 kabupaten yang ada di provinsi NTT keluar dari namanya status daerah tertinggal. Luar biasa ini Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini, nikmat mana lagi yang kau dustai? Apa kau? Nikmat mana lagi yang kau dustai? Mungkin ada orang bilang begini, jangan kau beli itu singa, minta maaf, itu kucing di dalam karung yang kau tidak pernah tahu dia punya warna itu warna apa. Dia abu-abu, dia kuning, dia biru atau dia. Tapi saya menjadi kembali, cukup pengalaman di masa lalu menjadi pembelajaran berharga buat kita hari ini untuk menentukan siapa bupati yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan. Poin kedua berkaitan dengan umum. Saya sempat duduk sama tunan Kudung Buah Prios, sama Kunengi, anggota dewan yang terpilih. Banyak informasi yang mereka sampaikan terhadap kita anak-anak muda. Salah satu informasi berkaitan ruas jalan di Padang NMN sudah diberikan anggarannya. Terima kasih banyak itu Bapak Bupati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Bupati. Yang berikut berkaitan dengan kepentingan umum berikutnya, itu ada di desa saya sendiri juga Bapak. Itu salah satu contoh saja. Mungkin Bapak sudah sempat juga berkunjung ke sana. Ketika kita yang ada di pinggir jalan, Bapak sudah menikmati yang namanya listrik. Saudara-saudara kami di seberang kali, lebih tepatnya Taimanu, Bapak berpuluh-puluh tahun belum pernah mengalami namanya listrik Bapak Bupati. Itu berpuluh-puluh tahun.
Semoga ini menjadi catatan penting buat Bapak berdua ketika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati di periode 2024-2029. Dan masih ada lagi titik-titik yang lain Bapak di Desa Pramadita, lebih tepatnya Lahili, juga hal yang sama, kasus yang sama terjadi di sana Bapak. Poin ketiga, poin yang terakhir, karena yang berbicara di sini adalah anak muda, tentu ada pesan-pesan dari kami, ada harapan-harapan dari kami sebagai anak muda di Kecamatan Karera Bapak. Kalau kita mau melihat anak-anak muda di sini Bapak, begitu banyak potensi. Sudah seperti itu Bapak, alam kami sangat mendukung, sumber daya alam sangat. Hanya kami anak-anak muda di Karera ini, di Karera sini terbatas yang namanya ruang, terbatas yang namanya akses. Bagaimana untuk mendapatkan modal usaha Bapak? Ada 6 poin program unggulannya Bapak, di mana poin pertama itu yang mengatakan meningkatkan ekonomi per kapita rumah tangga. Saya pikir lewat jalur anak muda ini, program itu, poin itu bisa terwujud. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Hampir di seluruh Kecamatan Karera Bapak, Karera ini dihuni oleh anak muda Bapak. Kami butuh yang namanya pemberdayaan. Kami butuh yang namanya akses perbankan. Bagaimana mendapatkan modal usaha. Dan harus ada yang namanya kelompok percontohan di setiap kecamatan. Jangan anak muda hari ini dipakai pada saat momentum pemilu kada saja yang terjadi seperti 12 tahun lalu, 15 tahun lalu, 20 tahun lalu Bapak. Kami mau anak muda hari ini Bapak diperhatikan, bukan hanya ketika di momentum politik seperti ini Bapak. Saya pikir kalau itu dilaksanakan, tidak tutup kemungkinan apa yang menjadi harapannya Bapak Bupati, apa yang menjadi harapan kami anak muda, apa yang menjadi harapan semua masyarakat di Karera hari ini bisa terwujud Bapak. Akhir kata, politik bukanlah alat untuk berkuasa, melainkan etika untuk memimpin. Yohanes Lemeda. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sati 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 Om. Salam untuk kita semua. Ya, lima lango adanya kalau nga mapahilong kaya nga mapahiyapang. Ya dia ka nalodo hinananar na wula hinailip na mapangalan niya ang garaya